Terima kasih sudah hadir di program yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Ini adalah sebuah program kolaborasi dengan dukungan penuh dari DJKI dalam program IP Talk dalam rangka Festival Merek Indonesia. Nah, hari ini kita hadir bersama dalam sebuah acara program yang nanti juga akan ditayangkan dalam channel media yang bernama Meja Kurator. Apa itu Meja Kurator? Meja Kurator adalah sebuah program yang mengajak produk-produk Indonesia dibawa di atas sebuah meja dan kemudian akan dikurasi oleh para tokoh-tokoh yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun minimal di bidangnya. Dan yang menarik, Meja Kurator bersifat terbuka, jujur, dan apa adanya. Artinya apa? Artinya para tokoh ini belum pernah atau minimal hanya sedikit pengalaman dalam melihat produk yang akan ada di atas meja. Mereka akan secara jujur menilai dan melihat potensi yang mungkin bisa dihasilkan oleh produk yang dianggap atau diajak berbicara di atas meja ini. Jadi hari ini kita kehadiran dua kurator ternama yang hadir bersama kita untuk menjadi kurator dalam program kali ini. Dan saya ingin mengundang yang pertama, tentu saja ia adalah seorang doktor, pakar teknologi pangan. Beliau juga adalah founder dari Indonesia Tempe Movement, food practitioner, biotechnology, expert dan director dari Embryo. Kita undang Mbak Wida Winarno. Wajahnya yang imut atau bajunya yang sok lucu gitu ya. Ini galak banget, ini dokter pakar teknologi pangan dan akan bilang apa adanya. Dan yang kedua tentu saja tidak kalah mentereng, ini sosok yang saya kenal sejak saya masih kecil di sebuah acara televisi sampai sekarang kita bersahabat, punya misi dan visi yang sama, sosok yang sangat humble luar biasa, celebrity chef, dan juga beliau selalu hadir di berbagai acara memasak, food flavor developer chef, culinary diplomat, ini level yang lebih tinggi lagi, penulis, social media aktivis, presenter, inilah dia Chef Bara Pati Rajawari. Sampai di sini senyumnya dan setelah ini tidak ada senyum lagi. Baik Chef Bara, dites dulu suaranya. Cek 1 2. Chef Bara apa kabarnya? Bisa menyapa baik dulu? Sekali, terima kasih. Alhamdulillah, semoga semua juga sehat-sehat saja ya. Mbak Wida juga, semua. Kesannya kita galak banget gitu kayaknya ya. Ya, kita image yang gitu. dibentuk Guru itu tuh killer dulu ya. namanya gitu kan. Selamat pagi semua teman-teman. Baik, kita langsung saja mulai untuk produk yang pertama. Di sebelah kiri saya sudah disiapkan berdasarkan urutan dan kita akan melihat review yang pertama. Kita panggilkan saja yang pertama, kurasi brand nomor 1 dari Mesra Kopi.
3. Oh, oke. Oke Mbak Wida, first impression. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa sudah menghadirkan produk ini. First impression ya. Tadi ininya kopi ya, tapi di sini bandrek. Oke. Ya, pertama bandrek. Kemudian langsung dibaca hangatnya kemesraan, tapi dingin. Mungkin sejuknya kemesraan ya, bukan hangatnya kemesraan. Sementara itu dulu dari saya. Chef Bara, first impression? First impression saya kalau lihat dari kemasannya terlihat gaul, mencoba mengangkat satu hidangan tradisional menjadi lebih hip dengan fontnya ya, jadi tidak terasa minuman orang tua. Yang founder ngangguk-ngangguk. Emang begitu maksudnya katanya. Langsung saja kalau begitu, skornya. Skornya ya. Karena tadi saya image-nya tuh kopi gitu. Mau kopi tapi jadinya bandrek gitu. Jadi mungkin first impression ya 6. 6, kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk. Kan udah dibilang galak kan orangnya kan. Oke, Chef Bara, first impression? First impression saya 7. 7, oke, tepuk tangan 7 Pak. Boleh tanya dulu? Silakan ya. Core business dari bisnisnya namanya apa? Usahanya kan kopi mesra kopi. Core businessnya apa? Mesra Kopi. Sebenarnya kita juga ada dari kopinya sendiri seperti kopi gula aren. Cuma kita tidak mau terlalu bersaing dengan produk kopi-kopi yang sudah ternama. Makanya kita membuat signature yaitu bandrek kopi. So ini adalah varian Ya. dari si mesra kopi itu. Karena saya setuju dengan apa yang disebut dengan Mbak Wida tadi bahwa karena brandnya adalah mesra kopi, yang dibawa di depan kita adalah bandrek, terus kita ngomong mesra itu ada alam, agak lost in translation, lost in identity. Oke. Tapi Chef sudah memberi nilai 7, jadi makanya tetap mempertahankan 7. Ya, belum 9 sih, maunya 9 kan? Maunya 9. Jadi bisa berubah jadi 9 ya? Bisa berubah jadi 9 sebenarnya. Dan sekarang kita masuk ke dalam putaran kedua, yaitu The Future. Baik, saya undang Mbak Wida terlebih dahulu, dan Mbak Wida dan Chef Bara bisa menikmati kopinya. Ini kopi bandrek kopi kah, panitia? Bandrek kopi atau kopi biasa? Kayaknya ke bandrek kopi. Soalnya ada rempahnya, cukup banyak rempahnya. Karena gelasnya ada 3, saya bisa mencoba juga. Ya ini yang bandrek ya? Iya, ini kalau penggemar rempah yang kuat ini suka kayaknya. Cuma Ya. kalau saya kayaknya harus dicampur air dulu karena terlalu kenceng gitu untuk saya. Oke, Mbak Wida silakan memberikan masukan dari sudut pandang keamanan pangan dan teknologi. Ya. Kalau menurut saya ini potensinya besar ya, terutama kalau untuk masuk angin atau apa. Dan tadi saya lihat sudah ada PIRT, hygiene sanitasi juga sudah. Jadi biasanya produk-produk yang menggunakan rempah itu karena pembersihannya sulit. Jadi masalahnya ada di situ ya, terkait dengan keamanan pangan. Jadi harusnya sih punya potensi karena dari sisi keamanan pangan sertifikasinya sudah lengkap. Ya. Baik, terima kasih Mbak Wida. Chef Bara. Oke, saya mencoba yang pertama tadi adalah bandrek kopi. Ini adalah satu rasa
yang memiliki potensi untuk bisa tembus ke market Timur Tengah maupun Eropa. Menurut saya, kalau kita mau ngomong ekspor ya, mungkin kalau secara pribadi seperti Mbak Wida bilang tadi terlalu strong, mesti dilarutkan lagi sedikit. Tapi kalau saya merasa ini kalau tidak dingin, kalau nggak dingin itu pasti rasanya lebih soft, karena semua rasa kalau dingin dia lebih manis, rempah lebih rempah. Jadi ini memiliki potensi yang besar sekali kalau menurut saya. Baik, Mbak Wida, skor? Skornya 8. 8. Oke, Mbak Wida, terima kasih banyak. Dan Chef Bara? Setelah saya mencicipi, ya walaupun saya cuma cicipi yang kopi dan yang susu ya, kita soalnya waktunya nggak terlalu banyak. Saya memberikan 9. Wow! Hadirin terhormat, inilah dia Mesra Kopi. Kita akan masuk ke produk kedua, yaitu produk yang diberi nama Banyu Asri. Banyu Asri. Baik, Chef Bara mau memulai terlebih dahulu. Ibu Nimade Sri Mulyasi ada di mana? Ada di sini ternyata. Oke. Baik, Chef Bara terlebih dahulu. First impression. First impression terlihat menarik, judulnya menarik, akar kelapa bikin penasaran apa isinya. Tapi sisanya cukup basic saja, tidak ada unique selling preposition yang saya lihat di depan. So ya, 6,5. 6,5 langsung dinilai sama Chef Bara. Oke, kita beri tepuk tangan dulu on the first impression. Baik, Mbak Wida. Kalau saya lihat kemasannya udah bagus ya. Dan jahitan di pinggirnya ini juga sudah rapi. Waktu dibuka bisa ditutup lagi, itu juga menyenangkan. Kemudian kalau dari desain ini seperti ulet ya. Jadi maksudnya akar kelapa kan ya. Tapi saya lihatnya seperti lihat ulet gitu. Jadi agak mungkin kalau boleh gambarnya yang lain gitu. Jadi dari fotografi ya, fotografinya terlihat tidak semenarik isinya? Atau sudah dibuka isinya? Agak bergidik gitu. Fotonya tidak terlalu detail sehingga terlihat seperti bukan akar kelapa? Iya, seperti binatang ulat. Oke, baik. Mbak Wida, skor langsung? 6. 6, oke Mbak Wida 6, satu lagi 6,5. Dan kita langsung saja masuk ke putaran kedua, The Future. Prosesnya ini digoreng atau dipanggang? Digoreng. Dengan minyak apa? Sanku. Minyak nabati sanku. Kenapa tidak pakai minyak kelapa? Karena takut ini sudah pernah dicoba dulu, Chef. Tapi ternyata itu tengik, cepat coba gak bertahan lama. Mungkin Mbak Wida bisa bantu kenapa bisa, kenapa nggak kenapa? Karena kenapa tidak semua konsep kelapanya diangkat? Tadinya kan seperti itu, karena saya pada saat sebelum kemasan seperti ini, full printing ini, dia benar-benar ada seperti akarnya. Karena saya kemas
seperti full printing ini supaya bisa semua orang kalangan bisa menikmati. Akhirnya saya kemas seperti ini, kecil-kecil ini. Waktu saya kemas bentuknya seperti akar kelapa, banyak juga yang komplain kok gede-gede seperti ini. Jadi ngeri juga diperkecil, ngeri juga dibilang seperti ulat. Jadi saya nanti deh untuk kedepannya mungkin diinovasi kembali. Baik. Oke, makasih. Minyaknya bukan dengan minyak kelapa berarti ya? Oh, bukan, minyak sanku, minyak kelapa. Oke. Oke, Chef. Cukup? Ada masukan terhadap future masa depan? Saya perhatikan di sini variannya original, balado, barbecue, Manis. sama apa? Manis. Manis. Gak berani lebih explore ke ini ya? Rasa daun jeruk, lebih eksotis, rasa rempah-rempah lain. Bukan hanya standar, semuanya selalu kalau bikin cemilan selalu barbecue. Tadinya mau seperti itu, tadinya saya nanti mau menambah rasa jahe tadinya. Tapi jahe. akan ke depannya itu sama keju lagi sekarang. Ya, oke. Artinya perlu ada inovasi terhadap rasa dan itu mungkin bisa dilakukan riset-riset secara langsung dengan potensial customer ya. Baik, terima kasih Chef. Mau langsung menilai? Langsung Mbak Wida dulu, silakan. Ibu boleh tanya, ini tadi sama sekali tanpa pengawet ya? Iya, tidak. Jadi mengandalkan kadar air ya? Iya. Itu Jadi siapa? bahan tidak ada air, Mbak. Itu murni pakai telur semuanya, tidak ada unsur airnya. Iya, maksudnya kadar airnya sangat iya, rendah iya. gitu ya. Jadi shelf life-nya berapa? Kenapa? Shelf life. Umur simpannya berapa lama? Antara 6 sampai 8 bulan. Oh ya, ya. Biasanya kalau tanpa bahan pengawet apapun gitu ya, sekitar umur segitu. Kalau menurut saya dari proses, semoga karena tadi menggunakan minyak ya, semoga di akhir 8 bulan itu udah nggak pengik ya. Ini ada unsur wijennya kah? Ada wijen hitam. Iya, jadi ada minyaknya tuh ada wijennya, ada yang itu yang potensi untuk tengiknya. Tapi justru wijennya itu membuat rasanya jadi enak, ya. Iya. Baik, silakan Mbak Wida. Skor untuk future. Saya suka sebagai snack dan suka renyahnya juga. Saya kasih 8,5. 8,5. Oke, baik. Cabara. Saya setuju dengan Mbak Wida. Ini adalah cemilan yang sepertinya kalau dibuka tidak bisa berhenti dari tadi juga saya nggak berhenti. Hanya mungkin ada beberapa hal aja yang mesti perlu fine tuning saja. Saya lagi baik banget ini. Saya kasih 9. Wow, 9. Tuh, jadi jangan takut ya kalau dinilai 6, 4, 3, siapa tahu yang berikutnya jadi 9. Oke, baik. 8,5 dan 9. Kita beri semangat untuk Bayu Asri.